Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tarawih selesai dan tadarus sudah selesai, baru aja selesai. Di sini saya akan menerangkan lagi. Mudah-mudahan santriwan atau santriwati yang melihat video ini di YouTube ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang pertama, aku akan bahas masalah perjuangan. Ingat, santri yang sudah pulang dan di situ sudah tamat di sini mau memperjuangkan agamanya di rumahnya. Ingat, hati-hati, kuatkanlah dengan ujian-ujian. Ujian itu pasti ada. Pasti ada. Ujian pasti ada. Bila orang itu tidak ada diuji oleh Allah atau tidak diuji oleh Allah, maka orang itu akan naik derajatnya, tidak akan naik. Tidak akan bisa naik bila orang itu tidak diuji oleh Allah. Jadi sudah jelas, dalam perjuangan apapun perjuangannya, baik di situ dalam ilmu pengobatannya, ilmu spiritualnya, atau ilmu agamanya, ingin mendirikan pondok, di situ pasti ada ujian, pasti diuji. Karena ujian itulah yang bisa membuat kita bisa naik. Setiap perjuangan pasti ada ujian. Orang ingin enak, hidup ingin enak, di situ akan langsung enak, nggak bisa. Pasti ada perjuangannya. Pasti kita berjalan, apalagi seperti kita harus naik tangga. Apalagi kita bukan keturunan orang besar, bukan keturunan bangsawan. Kita sendiri masih anaknya orang tani kecil, orang kecil, anaknya kaum buruh. Anaknya bukan anaknya kiai, bukan anaknya habib. Tapi bila kita mau berjuang, kita benar-benar melaksanakan atau mengamalkan ilmunya, pasti di situ pasti ada ujian. Jadi ujian itu bukan semuanya ujian, bukan. Sebenarnya orang yang tidak berjuang di agama, orang tani, orang utun, semuanya diuji. Tapi di situ dibagi-bagi, lihat ujian. Kalau orang berjuang dengan agama Islam, itu namanya orang yang beribadah, yang kita iman pada Allah dan melakukan rukun Islamnya, rukun iman Islam yang kita laksanakan, kita lakukan, maka di situ ujian-ujian itu ada. Itu ujian. Tapi bila orang itu tidak ibadah, tidak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau menyembah pada Allah, nggak mau takwa pada Allah, nggak mau mendekat pada Allah, itu bukan ujian. Itu bukan ujian. Itu bisa dikatakan itu azab juga. Itu bisa dikatakan azab. Karena orang itu tidak ibadah. Yang diuji, yang benar-benar diuji itu adalah orang yang beribadah pada Allah. Orang yang melakukan atau mengamalkan ilmunya, ilmu yang baik, ilmu yang diridhoi oleh Allah, bukan ilmu yang salah. Banyak orang Islam, banyak orang mengaku Islam, banyak di mana-mana tempat. Rata-rata di Indonesia 95% Islam. Tapi apa benar-benar Islam? Belum tentu. Belum tentu. Karena kebanyakan di situ Islamnya Islam KTP.
Jadi KTP-nya agamanya Islam, ada benar-benar Islam enggak? Nanti ditanya puasa enggak juga, sholat enggak juga. Itu bukan Islam masih. Itu Islam KTP. Yang benar-benar Islam adalah yang mengamalkan rukun Islamnya. Rukun Islamnya itu diamalkan. Dan di situ rukun Islam yang kelima, di situ untuk orang-orang yang punya sangu atau punya uang untuk berangkat haji. Kalau macam orang yang miskin, di situ kita beribadah, kita sholat Jumat 41 kali tanpa lubang, nggak ada lubangnya sama sekali. Itu ganjarannya sama dengan orang haji. Di situ orang seperti itu ukuran-ukurannya. Jadi hajinya orang yang miskin, orang yang nggak punya uang, itu hajinya adalah Jumatan. Kadang sholat sudah, tapi Jumatan belum. Apa sudah Islam? Islam, tapi belum sempurna. Jadi mari kita amalkan ilmu, kita ajak tetangga-tetangganya. Ingat anak-anakku yang berjuang di agama Islam, yang mengamalkan ilmunya. Ajak masyarakatnya, ajak beribadah pada Allah, ajak sholat Jumat, ajak sholat berjamaah. Biar di situ kita benar-benar bisa mengamalkan ilmunya. Caranya mengajak bagaimana? Dengan macam-macam cara. Ada yang dengan mengamal atau mengajak kumpulan dengan istighosa, ada yang mengajak dengan berkumpulnya zikir manakib, ada yang mengajak dengan torekoh. Itu semuanya benar. Ini sebenarnya baik, semuanya baik dan benar. Yang penting tujuan utama adalah mengajak seseorang untuk ibadah pada Allah. Itu nomor satu. Jadi nggak ada perbedaan. Bagi saya nggak pernah membedakan seseorang itu bagaimana, atau di situ masalah zikir, zikirnya pakai zikir bagaimana. Yang penting orang yang mau berzikir itu udah benar, udah bagus. Karena hati kita, penyakit hati, kalau kita nggak mau zikir pada Allah, maka di situ sulit akan mengobati penyakit hati, iri, dengki, hasud. Itu penyakit hati. Itu penyakit hati yang jelas. Jadi makanya kadang orang, meskipun itu kiai, mengapa kok ada kiai, ada yang benci sama kiai? Ada apa? Orang benci sama kiai, orang benci sama Habib, kok di situ sama-sama kiainya. Orang benci sama-sama kiai, benci sama kiai. Ustadz benci sama ustadz. Yang benci itu adalah orang yang iri. Iri. Jadi di saat dia iri, lihat, wah, ustadz sana bagaimana ceramah ke sana, dirinya kurang atau kurang laku, dah mulai iri. Itu enggak baik. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, bila suka menjelek-jelekan orang atau ustadz lain, siapapun kiainya, bila dia membenci kiai lain, apalagi yang dibenci adalah Habib, jangan mengharap. Itu berarti kiai itu kurang baik. Kurang baik. Karena apa? Ya di situ, karena di situ orang itu kiai tidak mau menghormati kiai lain atau Habib lain. Banyak zaman sekarang orang kalau ditanya kamu NU, tapi di situ
masih nggak suka sama Habib. Saya pun nggak paham. Maka di situ mudah-mudahan semuanya murid-murid saya dan semuanya yang menyimak atau mendengarkan atau melihat atau ini YouTube, tolong jangan benci sama Habib, jangan benci sama Kiai. Mari kita hormati Kiai, kita hormati Habib, kita hormati Ustadz-Ustadz. Biar ilmu kita bisa manfaat dan kita bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi